7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Kurang kedengaran. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Oke, kita siapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan. Sekali katakan, ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah segala puji syukurku Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu.
bagimu. Terpujilah nama, Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Nama kemuliaan hanya bagimu Tuhan. kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Namamu. Haleluya. Segala puji, kemuliaan, hormat hanya bagimu saja Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap bersorak-sorai, bersukacita bagi Engkau Tuhan. Semua siap, mari katakan bersama-sama. Amin. Ya, tepuk tangan Maya. Segala kemuliaan hanya bagi namamu saja Tuhan Yesus. Ada amin semuanya. Hey. Siap? Yeah. Kenaikan syukur, belajarlah perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terunggu betapa besar kasihmu. Sungguh ku akan engkau semuanya. Yesus, kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Semuanya. Kenaikan syukur, belajarlah perbuatan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih. Sungguh ku kagumkan Engkau, Yesus, kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yeah. Semuanya bertepuk tangan. Yesus, kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Semuanya katakan lebih lagi. Yesus, kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku. Sekali katakan, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu.
Semuanya bergirang bagi Tuhan. Oke, amin. Semangat semuanya. Mari bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Hey! Oh! Hey! Aha! Hey! Oh! Hey! Aha! Di masa lalu Engkau telah hadir. Di hari ini kuasa-Mu bekerja. Di esok hari Kau pun ada, rancangan-Mu sempurna bagi semua yang mengasihi-Mu. Semuanya bergirang, hatiku bergirang, mulutku memuji-Mu. Gunakan nyanyian baru bagi-Mu, syukurku melimpah, sukacitaku penuh. Kesetiaan-Mu besar selamanya. Hatiku bergirang, mulutku memuji-Mu. Gunakan nyanyian baru bagi-Mu, syukurku melimpah, sukacitaku penuh. Kesetiaan-Mu besar selamanya. Hey! Oh! Hey! Aha! Hey! Oh! Hey! Aha! Masa lalu Engkau telah hadir. Di hari ini kuasa-Mu bekerja. Di esok hari Kau pun ada, rancangan-Mu sempurna bagi semua yang mengasihi-Mu. Semuanya hatiku bergirang, mulutku memuji-Mu. Menaikkan nyanyian baru bagi-Mu, syukurku melimpah, sukacitaku penuh. Kesetiaan-Mu besar selamanya. Hatiku bergirang, mulutku memuji-Mu. Gunakan nyanyian baru bagi-Mu, syukurku melimpah, sukacitaku penuh. Kesetiaan-Mu besar selamanya. Terus mengalir, sungai cinta-Mu segarkan ku di sepanjang waktu. Yuk katakan bersama-sama. Hatiku bergirang, mulutku memuji-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi-Mu, syukurku melimpah, sukacitaku penuh. Kesetiaan-Mu besar selamanya. Hatiku bergirang, mulutku memuji-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi-Mu, syukurku melimpah, sukacitaku penuh. Kesetiaan-Mu besar selamanya. Hey! Oh! Hey! Aha! Hey! Oh! Hey! Aha! Yes! Sorakan lebih lagi bagi Tuhan kita. Woo! Haleluya. Oke, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita katakan kita bersama-sama. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan sekali lagi dengan segenap hati kita dengar. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat selalu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
dan dalam hadirat-Mu kami menemukan sukacita yang sejati. Mari Tuhan, Engkau bekerja dalam hati tiap-tiap kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Bukan akal pikiran hamba-Mu, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, untuk menyentuh setiap hati yang ada dalam ruangan ini, untuk membuka pikiran kami, ajar kami merendahkan hati menerima firman-Mu Tuhan, dikoreksi, dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami, membangun kami, memulihkan kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang bekerja saat ini, kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, kami membuka diri untuk-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat sore. Semangat sekali ya. Terima kasih sudah bersama-sama hadir di sini mendengarkan Misnita lagi. Ya. Bukan mendengarkan Misnita ya, mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja saat ini menyampaikan apa maksud Tuhan di hati kita masing-masing. Saya hanya menyiapkan dan kemampuan saya terbatas, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, mampu berbicara dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Pagi hari ini, kok jadi pagi ya? Sore hari ini kita bicara tentang kasih karunia yang memerdekakan. Ya, saya kayaknya lupa pointer saya sebentar. Ya, terima kasih. Baik, ada salah satu fakta yang sangat mengejutkan dan sangat kontradiktif pada saat ini. Jadi semakin banyak orang memperjuangkan kebebasan, freedom, tapi semakin banyak pikiran yang terpenjara. Banyak orang memperjuangkan kebebasan, freedom of speech, kebebasan berbicara, ya. Ada freedom of love, ya, kebebasan untuk mencintai, dan ini menjadi salah satu dasar gerakan LGBTQF, ada F-nya sekarang, lesbian, biseksual, ya, seperti LGBTQ, ya, lesbian, kenapa saya tiba-tiba lupa ya, kemudian homo, seperti itu, ya. Mereka mengatakan bahwa ini kebebasan saya untuk mencintai, saya bisa mencintai sesama saya, sesama jenis saya, seperti itu. Jadi ada juga ngomong tentang kebebasan berbicara, ya, harus berpendapat, bebas berbicara, ya. Dan sekarang ada animal human right juga, ya, ada animal human right juga, ya. Kemarin ada murid kami yang mau menyiapkan buat student convention, ya, percobaan tikus, ya, bikin dia percobaan tikus gitu, ya, tapi tikusnya terus dying, ya, hampir mati gitu, ya. Terus prinsipal kami, no, please, kita cari eksperimen lain, takutnya nanti kena animal human right, karena ada juga animal human right. Makanya ada beberapa produk tuh yang ngasih label produk ini tidak memakai tes pada hewan, ya, tidak memakai tes pada hewan, karena ada pejuang human animal right, ya, animal right. Jadi banyak sekali pejuang kebebasan di sekitar kita. Akan tetapi sebenarnya komunitas kita, our society, ya, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang semakin banyak terpenjara pikirannya, hidupnya bebas. Tidak ada lagi penjajahan saat ini, ya, PBB ngomong, tidak ada lagi penjajahan, ya. Tidak ada yang namanya invasi, seharusnya tidak ada yang namanya invasi ke negara lain, itu tidak boleh. Jadi tidak ada lagi penjajahan. Kita hidup bebas, ya. Tapi sebaliknya kehidupan modern membawa banyak orang memiliki pikiran-pikiran yang terpenjara. Pikiran yang terpenjara misalnya apa? Terpenjara keinginan untuk menampakkan diri lebih baik dari orang lain, ya. Terpenjara pikiran untuk selalu merasa superior, ya. Dan sosial media itu penjara terbesar kita, karena pengen selalu terlihat terbaik, terbahagia, ya, terpintar, ya, terpaling dikagumi, ya. Kita terpenjara oleh pikiran-pikiran seperti itu. Banyak orang terpenjara oleh pikiran-pikiran seperti itu. Nah, kalau beberapa bulan lalu saya berdiri di sini, kita ngomong tentang
orang-orang workaholic ya, mereka juga terpenjara. Mereka adalah contoh orang-orang yang terpenjara pikirannya, orang-orang workaholic seperti itu ya, gila kerja seperti itu. Terpenjara akan status ya, bekerja mendapatkan status, kehormatan supaya dihormati, dan saat pekerjaannya hancur juga, bunuh diri seperti itu. Jadi itu adalah contoh orang-orang yang sepertinya bebas hidupnya, tapi terpenjara pikirannya. Dan penjara yang menakutkan itu, yang lebih menakutkan itu adalah penjara yang ada dalam pikiran kita. Itu lebih menakutkan daripada penjara fisik. Paulus di penjara fisiknya, tapi pikirannya luar biasa. Pikirannya terus bekerja menghasilkan surat-surat yang punya dampak saat ini. Tapi ada juga orang yang di luar, tapi pikirannya terpenjara, jadi tidak bisa ngapa-ngapain ya, tidak bisa, even tidak bisa memberikan dampak buat orang-orang di sekitarnya. Nah, ini jadi pertanyaan refleksi kita, apakah kita tuh sejatinya adalah jiwa-jiwa yang merdeka? Kita ini jiwa-jiwa yang merdeka nggak? Ada nggak yang memperbudak kita sebenarnya? Atau keinginan untuk memperbudak orang lain? Ya, keinginan untuk memperbudak pikiran orang lain, kehidupan orang lain. Kita mau sama-sama bertanya, apakah kita sejatinya adalah jiwa-jiwa yang merdeka pada sore hari ini? Kita mau baca sama-sama satu perikop pada sore hari ini, satu perikop saja. Jadi lebih ke Bible study ya. Dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Semoga kelihatan ya. Kita akan baca bersama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang next slide. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saya ulangi, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran sejati? Kebenaran lagi, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Sebentar. Oke, ayat 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau kamu masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebidikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Oke, kita akan belajar sedikit tentang konteks surat Galatia ini. Kenapa surat Galatia ini ditulis? Surat Galatia ini ditulis oleh Paulus pada jemaat mula-mula di Galatia. Disebut sebagai surat penggembalaan karena kejadiannya Paulus mendapatkan banyak laporan. Pak Paulus itu loh, jemaat di Galatia tuh bertengkar terus. Masalah apa? Masalah sunat, Pak. Masalah apa? Masalah makanan, masalah ini. Nah, mereka bertengkar karena banyak hal. Tolong Pak, tolong Pak. Nah, akhirnya Paulus membuat surat Galatia. Surat Galatia itu surat penggembalaan. Jadi Paulus berusaha menasihati
menasihati jemaatnya apa yang harus dilakukan supaya mereka tidak bertengkar ya. Nah, tujuan surat Galatia untuk mengatasi konflik antar jemaat di Galatia. Nah, banyak jemaat mula-mula di Galatia adalah orang-orang non-Yahudi. Jemaat yang berlatar belakang Yahudi memaksa jemaat non-Yahudi ikut aturan mereka, termasuk masalah sunat, aturan makan ya. Jadi jemaat di Galatia itu terdiri dari jemaat-jemaat Yahudi dan jemaat-jemaat non-Yahudi. Yang jemaat-jemaat Yahudi itu merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Ya, aku kan di perjanjian lama aku di umat pilihan Allah, ya aku lebih baik. Jadi kalian itu orang-orang Kristen baru yang non-Yahudi, waktu itu orang non-Yahudi kan tidak bersunat, bangsa asing, harus disunat supaya jadi kayak aku, orang pilihan Tuhan seperti itu. Yang orang-orang Kristen barunya enggak mau, aku enggak mau ya, sakit atau apa mungkin ya, zaman dulu kan ada obat bius ya. Enggak mau, pokoknya enggak mau ikut aturannya orang Yahudi. Aku kan punya aturan sendiri. Nah, mereka bertengkar ya. Nah, sunat menurut masyarakat Yahudi dipandang sebagai tanda penting komitmen seseorang sebagai bagian dari umat Tuhan. Nah, ini kenapa surat Galatia ditulis oleh Paulus. Dia mau menasihati jemaatnya, jangan bertengkar ya, yang rukun ya. Masalah sunat atau tidak sunat itu tidak penting. Apa yang penting? Kita akan lihat sama-sama ringkasan dari Galatia 5 ayat 1-15. Jadi perikop ini mau mengatakan Bapak Ibu, Saudara, adik-adik semua, anak-anak semua, bahwa hukum upacara itu tidak bisa membuat kita benar. Bukan hukum upacara ya. Saya senang di sini yang fleksibel ya ibadahnya. Mau hari Minggu, mau hari Sabtu, semuanya kita itu bisa tetap selamat, tetap masuk surga, tetap mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nggak peduli ibadahnya hari Sabtu, ibadahnya hari Minggu, jamnya diganti pagi, jamnya diganti sore, karena hukum upacara tidak membuat kita benar ya. Nggak peduli nanti yang main musik Mr. Andi atau nggak peduli nanti lagunya mungkin agak-agak salah, falas atau apa. Tidak masalah itu yang membuat kita selamat, karena hukum upacara tidak membuat kita benar. Tapi mengapa kita memberikan yang terbaik buat ibadah kita? Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau mengekspresikan kasih kita pada Tuhan dengan pelayanan terbaik kita. Ya. Nah, kita dapat meniadakan kuasa salib jika kita percaya bahwa praktik keagamaan kita dapat meningkatkan posisi kita di kerajaan Allah. Kalau ibadahku seperti ini, nanti posisiku di hadapan Tuhan lebih tinggi ya. Kamu lebih jelek soalnya ibadahnya kayak gitu, ibadahku lebih baik ya. Aku kalau berdoa saat itu seperti ini, jadi aku lebih baik dari kamu. Tidak seperti itu. Kita melakukan yang terbaik dalam ibadah kita, ibadah pribadi, ibadah seperti ini karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, bukan untuk rebutan posisi, bukan untuk menunjukkan siapa yang terbaik ya. Nah, kemudian kasih karunia Kristus adalah satu-satunya harapan kita untuk keselamatan. Jadi kasih karunia Kristus adalah satu-satunya harapan kita untuk keselamatan. Kalau kita tidak mendapatkan kasih karunia, maka kita bukan apa-apa lagi. Bukan ibadah, tapi kasih karunia yang penting. Bukan cara kita ya, bukan pakaian kita saat ibadah, tapi kasih karunia Tuhan yang penting. Ya. Kemudian Galatia 5 ini mau mengatakan bahwa mendemonstrasikan kasih adalah rangkuman hukum yang paling utama. Hidup itu mendemonstrasikan kasih. Bukan seberapa banyak kita berdoa, bukan seberapa banyak kita membaca Alkitab, bukan seberapa pintar kita bermain musik, tapi kasih yang kita tunjukkan pada orang lain itu yang berbicara banyak. Bukan sepandai-pandainya saya berkhotbah di sini ya, bukan sepandai-pandainya saya berkhotbah di sini, bukan seindah-indahnya PPT yang saya buat, tapi bagaimana saya menunjukkan kasih saya pada orang lain, itu yang terpenting. Kekristenan itu terletak pada kasih, bukan pada Mistrita, bukan yang terbaik di sini. Saya bukan yang terbaik karena saya bisa berbicara seperti ini. Saya bukan lebih baik dari Bapak Ibu semuanya karena bisa bikin PPT seperti ini. Bukan. Yang terbaik adalah yang mampu menunjukkan kasih bagi orang lain. Itu, ya, itu inti kekristenan. Dan terkadang kita sebagai orang Kristen mengaburkannya dengan hal lain. Ya. Nah, apa pesan pastoral?
surat Galatia ini adalah surat pastoral, penggembalaan. Paulus sebagai gembala yang saat ini di tempat lain menggembalakan jemaat Galatia melalui suratnya. Nah, ajaran Galatia ini membantu kita untuk mempertimbangkan harapan kita yang ditempatkan pada orang percaya baru. Kita seharusnya tidak mengharapkan orang Kristen baru untuk memahami praktik, kebiasaan, dan standar yang dipahami oleh mereka yang telah berpartisipasi dalam kehidupan gereja kita selama beberapa dekade. Jadi kita harus lebih toleran terhadap orang-orang Kristen baru yang mungkin kalau saat ujian masih belum bisa responsif ya, karena bingung, ini kenapa sih orang pada angkat tangan pada seperti ini. Mungkin kalau bacaan kita belum tahan lama ya. Mungkin kalau di gereja masih membawa cara-cara lamanya, kebiasaan lamanya, arogansinya, sombongnya ya di tempat lain ya. Kita harus lebih memahami orang-orang Kristen baru. Paulus tuh mau ngomong gitu. Kamu berusaha memahami toh orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa asing yang nggak terbiasa dengan budaya Yahudi ya. Jadi kamu harus memahami mereka dan tidak punya ekspektasi yang berlebihan. Saya pernah mendengar cerita, tidak tahu ini benar atau tidak. Jadi ada cerita Mahatma Gandhi yang seorang pemimpin India pada waktu itu sangat tertarik dengan kekristenan. Dia bilang, kok itu ajaran kekristenan itu kok sama ya, mengajarkan cinta kasih seperti ajaran kami. Dia pengen masuk gereja. Tapi tahu kan orang India zaman dulu kan enggak pakai alas kaki ya, telanjang kaki, pakai baju kayak gitu. Tapi dia mau masuk gereja, waktu itu kan satu-satunya gereja yang ada di India, gereja isinya orang-orang Eropa. Jadi mereka bikin peraturan kalau masuk gereja harus berpakaian rapi, harus pakai sepatu, harus pakai, kalau yang cowok itu jas lengkap kayak gitu ya, putih misalnya warnanya, yang cewek harus pakai baju formal, harus pakai topi, apa ya, kalau beberapa tempat tuh harus pakai topi. Saya kalau lihat di Inggris di apa namanya, di acara kerajaan Inggris yang di gereja tuh mereka pakai topi semua ya, seperti itu. Nah, Mahatma Gandhi mau masuk nggak boleh, loh bapak nggak pakai sepatu, nggak boleh masuk, ganti baju dulu yang rapi. Nah, katanya sejak saat itu Mahatma Gandhi terus sudah nggak tertarik dengan kekristenan, masa harus seperti ini seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya yang saya maksud di sini ya. Kemudian Galatia 5 mungkin membuat kita mempertimbangkan apakah kita telah menciptakan standar kebenaran yang berpotensi memperbudak kita dan menyebabkan kita merendahkan karya Kristus di kayu salib. Jangan-jangan kita terlalu banyak bikin aturan ya, sehingga suka menghakimi orang lain, sehingga kita tidak meniadakan karya Kristus. Kita lupa bahwa Tuhan itu ngasih kasih karunia pada tiap-tiap orang. Nah, kemudian tapi seperti tadi yang saya tekankan waktu membaca ayat tadi, Galatia 5 itu tidak mengajarkan kita bahwa para pengikut Kristus bebas dari ketidaknyamanan. Bukan berarti terus, oh iya kata kita tuh nggak boleh, ada aturan nggak boleh, terus kita bebas, bukan seperti itu ya. Paulus tidak berdebat untuk mengakhiri sunat karena merupakan prosedur yang menyakitkan. Sebaliknya, Paulus sering menghadapi kesulitan seperti penjara, tuduhan, dan penganiayaan karena imannya kepada Kristus. Paulus itu bukannya ngomong, ya udah biarin orang-orang Yahudi nggak usah disunat, nggak apa-apa ya, sudah bebas menghindari rasa sakit seperti itu. Bukan seperti itu. Paulus cuma ingin mereka berdamai dan merengkuh sama-sama. Ya, bahwa yang terpenting itu bukan aturan-aturannya, tetapi kasih karunia Tuhan. Ya, next saya akan bicara tentang legalism versus grace. Jadi ini seringkali terjadi di gereja, dan ini seringkali yang membuat gereja-gereja pecah, jemaat-jemaat sakit hati, kepahitan, karena terlalu banyak legalistik di dalam gereja sehingga melupakan kasih karunia. Lupa bahwa gereja itu tempatnya orang-orang sakit, orang-orang berdosa, yang dipanggil keluar oleh Tuhan di kehidupan lamanya untuk masuk di gereja. Ya, kadang mereka masih membawa kehidupan lamanya dan itu tidak berubah dalam sekejap ya. Dan ini yang mau saya katakan, legalism versus grace. Karena ada yang dinamakan kekristenan legalistik. Kekristenan legalistik itu apa? Kekristenan legalistik mematuhi aturan dalam Alkitab tanpa hati dan pemahaman yang benar. Tanpa hati dan pemahaman yang benar.
Ya, jadi mematuhi aturan pokoknya nggak boleh gini, harus gini tanpa pemahaman yang benar. Makanya di gereja kan selalu ada Bible study, firman Tuhan, supaya kita nggak melihat Alkitab itu menurut pemahaman kita sendiri, tapi dibantu oleh para pembimbing rohani untuk benar-benar memahami Alkitab. Dan kalau kita memahami Alkitab itu dengan kasih, kita tidak memakainya menjadi ayat untuk menghakimi orang lain. Kita tidak memakainya menjadi ayat untuk membatasi orang lain, ya. Kita akan memakai ayat Alkitab itu untuk menghibur, untuk menguatkan orang lain. Nah, kekristenan legalistik itu suka menambahkan aturan-aturan di luar firman Tuhan dalam Alkitab, ya. Jadi ngasih aturan-aturan lain, harus ada aturan seperti ini, aturan seperti ini. Bukan berarti nggak ada aturan sama sekali, nanti kita akan bicarakan sama-sama. Kemudian mementingkan kebenaran berargumen daripada kasih dalam persekutuan. Kapan-kapan saya akan berbicara tentang relationship. Jadi relationship itu juga lebih penting dari sekedar benar dalam berargumen. Saya banyak menjumpai orang yang suka mengadu argumen dengan orang lain. Pokoknya aku harus menang kalau mengadu argumen. Aku harus benar. Pada akhirnya hubungannya dengan orang lain rusak. Hanya karena dia berusaha mempertahankan argumennya. Dan saya belajar bahwa it's okay tidak selalu dipandang benar oleh orang lain. Nggak apa-apa, asal kita masih menjalin relationship baik dengan mereka. Tidak, hidup itu bukan hanya tentang menunjukkan bahwa kita tuh benar loh, aku tuh benar, pokoknya aku tuh yang baik. Bukan tentang itu. Tapi hidup adalah tentang menunjukkan kasih bagi pada orang lain. Nah kemudian kekristenan legalistik yang membanggakan seberapa baik dirinya mengikuti aturan firman Tuhan dan seberapa buruk orang lain menyimpang dari firman Tuhan. Dia selalu ngomong, aku tuh baik loh, aku tuh berdoa seperti ini, baca Alkitab seperti ini, kalau ibadah seperti ini, pelayananku seperti ini. Nah terus dia menunjukkan orang dia itu ya gini. Kamu tuh harusnya gini, kamu harus gini. Karena itu kamu nggak layak seperti itulah. Itu contoh-contoh kekristenan legalistik. Sekali lagi, pelayanan kita saat teduh kita itu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Oke? Kemudian menjadikan dirinya hakim atas orang lain, ya, suka menghakimi orang lain. Apalagi, kenapa terjadi kekristenan legalistik seperti ini? Kenapa ada orang-orang Kristen seperti ini? Ya, orang-orang Kristen seperti ini sebenarnya mereka belum merasakan kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya. Mereka sendiri tuh belum merasakan kasih karunia Tuhan, bahwa kamu tuh itu loh, dulu kamu tuh jelek, kamu tuh berdosa, ini loh, kamu tuh diangkat oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Tapi saat orang lain berbuat salah, berbuat dosa, suka muncul-muncul gitu ya, dia nggak ingat bahwa dia itu sendiri juga ditebus oleh Tuhan. Itu seperti perumpamaan itu ya, orang yang berhutang ya, orang yang berhutang berapa, terus di hutangnya dibebaskan, tapi ada orang yang berhutang lebih banyak malah dibunuh sama dia. Nah seperti itu ya, kekristenan legalistik. Kemudian hidup dalam penghakiman atas diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya belajar bahwa, dan ini sebenarnya pandangan umum, orang yang terluka akan melukai, orang yang terkekang akan menekan orang lain. Orang yang tidak memaafkan diri sendiri tidak akan mudah memaafkan orang lain. Sama saja dengan orang Kristen yang legalistik seperti ini. Dia hidup dalam penghakiman karena sebenarnya dia suka menghakimi orang lain karena dia sendiri juga menghakimi diri sendiri. Aku tidak cukup baik ya. Dia tidak tahu kasih karunia Tuhan itu cukup baginya. Saya akan ke bagian ini. Mengapa orang Kristen begitu judgmental? Judgmental itu suka menghakimi. Kenapa? Sebelumnya saya akan menyajikan suatu survei yang sangat membuat saya sedih sebagai seorang pendidik orang-orang muda ya. Sebuah survei di Amerika Serikat pada masyarakat golongan usia 16-19 tahun menemukan bahwa 90% dari mereka berpendapat bahwa orang Kristen itu suka menghakimi dalam praktik imannya sehari-hari. Makanya mereka tidak tertarik dengan kekristenan. Itu menyedihkan sekali. Menghakimi dalam hal berpakaian mungkin, menghakimi dalam hal apa, dan itu malah membuat syak orang-orang muda, sehingga mereka tidak tertarik lagi masuk gereja, mereka tidak tertarik lagi ikut Christian community seperti itu ya. Saya bersyukur sekali, saya dengar di Amerika, saya lupa nama universitinya, sedang ada pembangunan rohani ya. Mahasiswa tuh kan biasanya ada chapel ya, chapel mingguan atau chapel
ya chapel mingguan gitu, tahu ada kebangunan rohani semuanya, menangis semuanya, dan itu terjadi berhari-hari. Saya lupa nama universitinya ya, sebuah University Kristen di Amerika. Dan saya mengucap syukur itu terjadi. Hanya Tuhan gitu loh yang bisa menjamah anak-anak muda saat ini. Karena dalam pikiran mereka menganggap orang-orang Kristen itu judgmental, suka menghakimi. Apa dikit tidak boleh, apa dikit tidak boleh, apa dikit dicap dosa, apa dikit dicap salah. Jadi mereka nggak usah gereja aja, nggak usah ada Kristen-Kristenan ya. Susah jadi orang Kristen seperti itu. Karena mungkin mereka menjumpai orang-orang sekitarnya cuma ngomong jangan gini, jangan gini, jangan gini. Tuhan nggak suka gini, Tuhan nggak suka gini. Tapi lupa memberitakan berita baik itu sendiri, bahwa Tuhan lahir ke dunia untuk mereka, mengasihi mereka dan menyelamatkan mereka. Nah, kenapa sih ada orang-orang yang judgmental seperti ini, suka menghakimi? Nah, ada ketidakseimbangan, penekanan pada hukum di atas kasih. Lupa bahwa Alkitab itu dasarnya kasih, bukan hanya hukum harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi itu semua dasarnya Injil itu adalah kasih karunia Tuhan. Kemudian sebenarnya orang-orang yang kekristenan legalistik, orang-orang yang punya kekristenan legalistik itu ialah insecure, punya kebutuhan untuk merasa hidupnya dianggap lebih baik membandingkan diri dengan orang lain. Pengennya dianggap dia lebih suci, lebih rohani, ya. Ada orang-orang seperti itu, ya. Karena dia mungkin kekurangan dia lain, dia mau nggak, aku tuh kok suci, aku tuh rohani, aku tuh paling peka soal Tuhan, misalnya seperti itu. Dan dia menghakimi orang lain sebagai kurang beriman, kurang taat, kurang apa. Nah, sebenarnya ada rasa insecure sendiri sama dirinya, karena dia ingin dianggap lebih suci dari orang lain. Saya sampai pada statement ini. Aturan-aturan diperlukan untuk mengatur komunitas, tapi kasih karunialah yang mempersatukan komunitas. Aturan-aturan itu tetap perlu. Bapak Ibu Saudara, kita hidup nggak bisa tidak ada aturan. Saya saat ini mengajar di kelas anak-anak remaja. Yang anak usia remaja ini nggak bisa cuma dikasih aturan. Mereka minta dijelaskan. Kenapa tuh Miss? Kok ada flag kalau harus keluar dari office harus respect? Kenapa nggak boleh ngomong di kelas, nggak boleh ngomong bebas? Kenapa harus diam misalnya saat tertentu? Ya. Dan saya jelaskan pada mereka. Nah, di semua tempat tuh ada yang namanya aturan. Di seluruh dunia itu ada yang namanya aturan. Dan kamu lihat, society itu bisa beradab karena ada aturan. Di setiap negara ada aturan. Dan kamu lihat, kamu kan yang sering keluar negeri tuh, kamu lihat negara yang maju itu biasanya yang aturannya baik dan semua warga negaranya mengikuti aturan dengan baik. Singapura negara kecil begitu maju karena semuanya sudah hukum, ya tahu, nggak perlu apa-apa, tahu harus bagaimana. Dan kadang aturannya tuh aneh-aneh tapi kamu harus mengikutinya. Di Jerman saya dengar kalau di restoran tuh ada aturan kalau makan nggak habis didenda. Katanya, saya nggak tahu bener masih ada atau enggak. Kalau makan di restoran nggak habis didenda, ya itu saya bisa kena denda terus ya. Saya itu kalau makan nggak pernah habis bisa kena denda terus ya. Itu kayak di All You Can Eat, itu ada beberapa restoran Indonesia All You Can Eat juga gitu ya Pak ya. Boleh makan sebebas-bebasnya ya, tapi kalau nggak habis denda lah, itu orang-orang yang 100 kena itu ya, ambil banyak habis itu nggak habis ya, ada yang tutup-tutupin dimasukkan tas gitu ya. Seperti itu. Dan aturan itu sebenarnya ada maksudnya, dibuat untuk menjaga aturan. Seperti di kelas ini ada aturan itu untuk menjaga komunitas sama-sama. Kenapa kamu nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ngomong seenaknya? Karena ternyata ada beberapa anak yang cuma bisa belajar itu kalau situasinya tenang gitu ya. Ya kalau lagi ngitung matematika 25 kali 25 tambah 50 dibagi 10 misalnya, terus aku ada temennya yang hei nanti makan apa ya? Nah itu lupa semua gitu nanya. Nah makanya kita sudah aturan, kamu kalau ngomong ada aturannya itu begitu untuk menjaga kepentingan bersama. Tetapi jangan sampai lupa, kasih karunialah yang mempersatukan komunitas. Di setiap gereja ada aturan, di setiap komunitas ada aturan. Tapi akhirnya kasih karunia itu yang mempersatukan komunitas. 1-2 kali, beberapa kali saya harus extend the grace. Saya harus meniadakan aturan itu untuk murid saya, untuk kasus-kasus khusus ya. Misalnya kasus khusus apa, kasus apa. Biasanya anaknya saya panggil pribadi. Oke, kamu tahu ada aturan seperti ini. Seharusnya kamu dapat demerit, seharusnya kamu detention ya, seharusnya kamu dapat hukuman. Tapi untuk kali ini kita tidak menghukum kamu karena bisa tahu alasanmu seperti ini. Do you know I show
consider this as a grace. Bapak Ibu Saudara, bagi anak-anak yang hidupnya begitu nyaman, segala sesuatunya tersedia, mereka minta apa saja tinggal klik dan datang. Memahami grace itu susah bagi mereka karena semuanya ada. Dan saya mengajarkan grace lewat seperti itu. Kamu salah, kamu seharusnya dihukum, tapi untuk kali ini kamu tidak dihukum. Ini namanya grace, ini yang disebut grace. Kamu yang seharusnya bersalah dihukum, tapi tidak dihukum. Jadi apapun aturan di sekitar kita, apapun cara kita menjaga suatu komunitas tetap baik dengan aturan-aturan, kita harus ingat grace is our limit. Saya sendiri orang yang legalistik ya, saya suka aturan-aturan, saya suka tempat yang teratur ya, saya suka ada SOP itu, saya suka rundown SOP itu things that I like ya, saya suka bikin dan saya suka semuanya yang organized. Nikahnya sama seniman, nah ini luar biasa sekali. Bukan itu bercandanya luar biasa sekali ya. Ini balance hidup yang luar biasa buat saya. Nikah dengan seniman yang kita tahu sendiri bagaimana ya, misalnya dia bukan jelek, tapi punya cara berpikir yang berbeda. Sementara saya habis ini harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Ini waktunya 30 menit, ini 15 menit, ini 45 menit. Dan dia sebentar berdasarkan mood, berdasarkan suasana hati seperti itu. Nah, di sini belajar bahwa grace is our limit. Apapun SOP yang saya lakukan di sekolah misalnya, apapun prosedur, apapun rundown suatu acara harus punya grace sebagai kasih karunia, sebagai batasan kita ya. Ada banyak aturan di sekitar kita. Di gereja tetap harus ada aturan ya. Dan saya tahu kalau gereja-gereja yang besar itu kan susah ngatur orang banyak ya. Nah, gerejanya besar, kalau pemain musik misalnya datang seenaknya misalnya atau gimana aja mereka bikin aturan, bajunya harus diatur, datangnya harus diatur, kemudian pelayanannya harus diatur. Ya saya memahami di gereja yang semakin besar jumlahnya semakin banyak harus ada prosedur, harus ada SOP, harus ada rundown, harus ada aturan. Tapi harus ingat grace is our limit. Kita harus mengingat tentang kasih karunia. Hati-hati karena yang banyak sekali memecah belah gereja, yang banyak sekali membuat jemaat sakit hati, kadang berbenturan dengan aturan-aturan di dalam gereja. Jadi kita harus ingat grace is our limit. Kita harus ingat bahwa hidup kita itu ada karena kasih karunia Tuhan. Ya, jadi kita jangan sampai kita menghakimi kesalahan orang lain, bersikap keras pada orang lain, menganggap orang lain tidak layak di hadapan Tuhan hanya karena mereka tidak sesuai dengan standar kita. Ya. Because grace is our limit. Kasih karunia itu menjadi batasan kita. Apapun yang kita lakukan berdasarkan kasih karunia, dan itu sebenarnya membuat hidup kita lebih mudah kalau semuanya berdasarkan kasih karunia. Kita mau menutup sama-sama firman Tuhan pada sore hari ini dengan salah satu lagu. Seperti yang saya bilang tadi, orang-orang yang legalistik seperti itu ya, yang suka menghakimi orang lain, kadang karena mereka tidak sadar, mereka kurang mengingat kasih kemurahan Tuhan. Maka sore hari ini kita mau sama-sama mengingat kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita tuh nggak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak bermurah hati pada kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita mau mengingat bahwa kita ini bukan apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan. Aku ada saat
ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, siapakah kami ini, Tuhan? Kami sungguh tidak layak. Kami penuh dosa dan kami tidak layak. Tapi betapa besar kasih karunia-Mu atas hidup kami, Tuhan, sehingga kami dapat berdiri di tempat ini untuk melayani-Mu, sehingga Engkau memberi kami kesempatan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, menerima janji mahkota kemuliaan-Mu. Siapakah kami ini? Kami mau mengingat bahwa kami ada saat ini karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami mau mengingat bahwa kami dapat melayani saat ini karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami, kasih karunia-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat menunjukkan kasih kami pada orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami, Tuhan, bila kami selalu menganggap diri kami lebih baik dari orang lain, diri kami lebih layak dari orang lain. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami bila kami menghakimi orang di sekitar kami. Kami mau melihat orang lain dengan cara pandang Tuhan melihat mereka, mengasihi mereka dengan hati Tuhan seperti mengasihi mereka, Tuhan. Ajar kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam komunitas-Mu di tempat kami, Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan terus bekerja dalam hati kami, Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman Tuhan akan terus bekerja dalam hati kami, untuk kami selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan melayakkan hidup kami untuk melayani orang lain, sehingga kami dapat melayani orang-orang di sekitar kami tanpa penuh penghakiman, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarkan kasih-Mu yang mempersatukan kami. Biarkan kasih karunia-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk saling mengasihi dan mempersatukan hati kami semua di tempat ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang menonton kami dari YouTube. Terima kasih buat like, subscribe, dan komennya.
dan mohon doanya selalu supaya KJS Worship akan selalu menjadi berkat. Dan setiap hari, ya tadi saya mendengar, kita semua tadi dengar cerita dari Pendeta, ada pergerakan rohani yang terjadi di USA, kalau saya tidak salah dengar ya. Saya ingin itu terjadi di sini juga ya, jadi nggak cuma di luar sana jauh banget ya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini kebangunan rohani terjadi dengan luar biasa. Dan semuanya mengalami kebangunan rohani, amin. Tepuk tangannya jangan ragu-ragu, berikan tepuk tangan. Oke, ya. Minggu depan kita akan ibadah dengan lebih semangat dan dengan roh yang menyala-nyala. Kita akan layani Tuhan, amin ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah pada hari ini. Shema Israel, Adonai. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya, Yesus anak Tuhan, Engkau imam besar Maha Agung, penebus seluruh dunia yang setia dan benar. Kami sembah sujud di hadapan-Mu. Haleluya, Roh Kudus setia. Suci, sucilah nama-Mu Tuhan, sahabat bersejati, penghibur setiap musim. Cinta dan hidup kami bagi-Mu, penebus seluruh dunia yang setia dan benar. Kami sembah sujud di hadapan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Setiap hari sampai selama-lamanya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar buat setiap kami, bahkan teramat besar Tuhan. Sehingga kami tidak lagi harus hidup dalam legalisme, kami tidak harus lagi hidup dengan segala macam peraturan yang memenjarakan kami, tapi anugerah-Mu, kasih-Mu memerdekakan. Terima kasih kami terima anugerah yang limpah dan tidak bertepi itu Tuhan. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu pada kami. Engkau Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera. Engkau Tuhan yang memberikan perlindungan yang sejati. Bahkan Engkau Tuhan Bapa kami yang mulia, Engkau menghadapkan wajah-Mu pada kami, memberi kami limpahan damai sejahtera. Kami hidup dalam kasih sayang-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dimeteraikan firman Tuhan, dimeteraikan benih kebenaran bertumbuh dalam hidup kami. Roh
jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kami di awan-awan. Kami ditemukan jadi mempelai yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kami terima kebaikan, kebajikan, kemurahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Kesetiaanmu besar selamanya.